Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat serta anak-anak kami rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ada kenikmatan yang besar, ada kenikmatan yang kecil, ada kenikmatan yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, ada kenikmatan yang kita terima ataupun kenikmatan yang belum kita terima. Semuanya itu harus kita syukuri. Ada kenikmatan yang kita terima, tapi kadang-kadang tidak kita sadari keberadaannya. Sebagai contoh, jantung kita, Bapak Ibu, setiap hari dimulai dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantung kita selalu bekerja siang dan malam, walaupun kita dalam keadaan tidur. Tidak ada mesin di atas dunia ini yang tidak berhenti, tidak ada mesin yang tidak istirahat, Bu. Tapi jantung kita selalu senantiasa bekerja memompa darah ke segala arah. Begitu juga ginjal kita yang Allah berikan, yang besarnya satu kempalan tangan kita, selalu senantiasa membersihkan dari racun dan kotoran supaya kita selalu sehat. Apa jadinya kalau seandainya nikmat ginjal itu Allah cabut dari diri kita? Tentu kita akan menjadi repot cuci darah dalam seminggu 2 kali. Oleh kerana itu, pada malam yang berbahagia ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semiskin-miskinnya kita, ada beberapa hal yang mesti kita syukuri. Sebagai contoh, nafas yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Habiballah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini diakuinya lah sebagai umatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadir rahimakumullah. Selanjutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada protokol dan juga pengurus serta jamaah pada malam hari ini yang memberikan waktu kepada kami, katanya 10 menit untuk kita bersama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling sehat menasihati di dalam kebenaran dan sehat menasihati di dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun materi kita pada malam hari ini yakni keutamaan bulan Ramadan. Ini anak-anak kami yang mencatat dua-duanya keutamaan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpuasa lagi di tahun 1446 Hijriah. Kalaulah tahun depan Allah memberikan kita kesempatan, insya Allah kita akan berpuasa.
Tetapi yang namanya ajal dan kematian siapalah yang tahu. Oleh karena itu manfaatkan, jangan sia-siakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dikarenakan apa? Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sungguh istimewa. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, dimulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah, hanya satu-satunya bulan Ramadan yang termaktub di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hanya bulan Ramadan, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti hebat, Bu. Sebagai contoh di dalam Al-Quran disebutkan watini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Pak, di saat Nabi Nuh berlayar 40 hari 40 malam, maka Nabi Nuh alaihissalam terdampar di sebuah bukit yang namanya Bukit Judi. Setelah air surut, Nabi Nuh memerintahkan kepada 2 ekor burung merpati, wahai burung merpati, coba engkau cek apakah masih ada tersisa makanan di atas permukaan bumi. Di saat itu burung merpati pergi mencari makanan, maka dijumpailah 2 buah. Yang pertama merpati pertama membawa buah tin, yang kedua merpati membawa buah zaitun. Masya Allah, semua buah-buahan busuk, semua daun-daun lapuk, kecuali 2 buah, yakni buah tin dan buah zaitun. Itulah sebabnya disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak kita mendengar cerita, banyak kita melihat di media massa, ada mayat yang sudah puluhan tahun dikuburkan di dalam bumi ini tidak busuk. Mengapa? Dikarenakan selalu senantiasa di dalam kehidupannya bersentuhan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan lahirnya Al-Quran ini kita selalu senantiasa berinteraksi dan berhubungan dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya hati kita tidak busuk, supaya jasad kita bisa dikuburkan nanti. Ulat, kalajengking, dan hewan-hewan tanah lainnya tidak akan memakan tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Keutamaan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan ini, Bu, adalah bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siangnya dan juga menjadikan malamnya sebagai pengampunan. Di siangnya Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Begitu juga malam. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siang hari kita berpuasa, malam hari kita menghidupkan malam dengan solat malam. Maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kita ini banyak dosa, Bu. Maklumlah, wudhu kita tak sempurna, solat kita tak khusyuk, bahasa dan kata-kata kita kadang menusuk hati dan perasaan saudara kita. Apalagi anak remaja kita, para remaji Islami kita kadang-kadang membentak ibunya, meneteskan air mata ibu kita kadang tak sadar. Nah, kadang anak apa itu lebih parah daripada pengemis. Pengemis kita berikan dia makan, dia akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Tetapi banyak anak yang setiap hari diberikan makan oleh orang tuanya, tidak ada terima kasih kepada orang tuanya. Kadang-kadang karena makan tak enak, masa muka anak kita apa? Hati orang tua kadang terenyuh. Disuruh mencuci piring tak mau, dengan alasan lemas karena puasa. Emangnya orang tua kita tak lemas? Nah, orang tua kita dari pagi mencuci
Orang tua kita menyuruh mencuci piring, mengapa kita tak mau? Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan inilah kita meminta maaf, meminta ampun baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keutamanya adalah puasa inilah satu-satunya amalan yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Coba kita bertanya, apakah puasa kita dari pagi tadi sampai sore itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Jangan sampai di saat kita berpuasa tetapi puasa kita tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju'wal atas, hanya lapar dan dahaga yang kita dapatkan. Keutamaan selanjutnya adalah sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Walaupun hadis ini riwayatnya lemah, tetapi secara kontekstual itu memang berdasarkan riset kesehatan Bapak Ibu. Banyak sekarang ini orang tak puasa karena sakit, karena lemas. Usahakan kita, mitisan saya seorang juru tinju dunia itu puasa pun lemas. Karena makanan sahur kita ini hanya bertahan 4 jam Pak. Jam 6, 7, 8, 9, jam 9 dah mengeak-ngeak boleh apa perut kita. Tahu rasa mengeak-ngeak, dah bunyi-bunyi. Tapi ini sehat. Dalam 1 minggu itu kita akan ini digiling. Lemak-lemak yang tak sehat ini digiling Bu. Insya Allah Ibu akan langsing nanti. Ya, tapi jangan sampai siang puasa, malamnya makannya tidak terkira. Dalam 1 minggu ini pasti kencing kita itu baunya busuk. Kalau Ibu tak percaya, coba Ibu cium besok siang. Jadi Bapak Ibu, ini sudah diriset oleh kedokteran dunia. Itulah sebabnya mengapa di saat kita ingin operasi pasti disuruh puasa. Kalaulah makan itu yang paling sehat, pasti dokter itu menyuruh makan kita 3 piring Pak. Tapi apa kata dokter? Besok kalian pun akan dioperasi, maka kalian diharuskan untuk berpuasa. Oleh karena itu, walaupun sakit lambung kita Bu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi kesehatan bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena kami ditelepon oleh Ustaz Mahanta. Jangan lama-lama Ustaz, karena jamaah ini banyak yang pedagang yang mungkin setelah ini ingin berjualan kembali. Tapi pesan saya pada malam hari ini Bu, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita perhatikan ruh yang ada di dalam diri kita ini. Kita sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, maka kita perhatikan ruh yang ada di dalam diri kita ini. 40 hari Allah tiupkan ruh. Ruh itu berasal dari Allah Pak. Itu sebabnya mengapa kita tidak boleh rasanya untuk berdosa. Kenapa? Karena ruh yang ada di dalam diri kita ini adalah ruh yang Allah tiupkan.
Itulah sebabnya di akhir puasa kita nanti, Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Allah ingin semua dosa kita dihapuskan, semua dosa kita diampunkan, karena Allah ingin ruh yang ada di dalam diri kita ini seperti ruh di saat ditiupkan dulunya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.